Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan tugas 2 mengenai proses atau prosedur dari pengerjaan campuran aspal panas. Berikut adalah anggota kelompok kami. Ada saya Armananda Putri 07191012, ada Brian Tinting Langi 07191017, ada Satria Adi Nugra 07191075, ada Fahmi Ade Sudarto 07191029, dan ada Kristianus Yuvens 07181046. Baik, untuk pendahuluannya, jadi perkerasan lentur adalah salah satu jenis perkerasan yang memiliki karakteristik fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan deformasi tanah yang terjadi di bawahnya. Perkerasan lentur biasanya terdiri dari beberapa lapisan. Yang paling atas adalah lapisan permukaan aspal. Lapisan-lapisan di bawahnya seperti agregat kasar, agregat halus, dan bahan pengikat bertugas untuk menyebarkan beban lalu lintas ke bawah secara merata dan menjaga stabilitas keseluruhan jalan. Kelebihan utama dari perkerasan lentur adalah kemampuannya untuk menyerap dan mendistribusikan beban lalu lintas yang baik, serta kemudahannya dalam pemasangan dan perawatan. Nah, adapun prosedur pekerjaan jalan aspal melibatkan serangkaian langkah-langkah yang diikuti untuk memastikan bahwa jalan aspal yang dibangun dengan baik dan sesuai standar. Next. Nah, adapun langkah-langkahnya yaitu pertama diawali dengan tahap perencanaan, di mana tahap perencanaan ini dilakukan analisis kebutuhan jalan, termasuk volume lalu lintasnya, kondisi jalan, dan iklim setempat. Rencana ini akan menentukan desain seperti apa sesuai dengan jalannya. Selanjutnya melakukan pengukuran dan marking, survei lokasi sebelum pembangunan. Setelah didesain selesai, area yang diaspal harus diukur dan ditandai dengan tepat sesuai dengan desain. Selanjutnya yang ketiga ada persiapan lokasi. Persiapan lokasi ini melibatkan pembersihan dan perataan area yang akan diaspal. Ini bisa meliputi pembersihan tanah dari material yang tidak diinginkan, penghapusan vegetasi, dan pengaturan drainase jika diperlukan. Terus yang keempat ada pemadatan dasar tanah. Jadi sebelum diaspal, dituangkan tanah dasar harus dipadatkan dengan baik untuk memberikan fondasi yang kokoh dan stabil bagi jalan. Next. Lima, ada pembuatan campuran aspal. Pembuatan campuran aspal yang sesuai dengan spesifikasi harus dipersiapkan. Ini melibatkan pencampuran bahan-bahan seperti agregat kasar, agregat halus, aspal, dan tambahan lainnya sesuai dengan resep yang telah ditentukan. Proses pembuatan aspal dapat dilakukan pada aspal mixing plant atau disingkatannya AMP. Terus selanjutnya ada pengangkutan. Campuran aspal kemudian diangkut ke lokasi kerja dengan truk pengangkut yang sesuai. Selanjutnya yang keenam itu ada penyebaran dan pemadatan. Di sini proses di mana aspal dituangkan di permukaan jalan lalu dipadatkan menggunakan alat khusus atau peralatan khusus. Nah, proses pemadatan ini sangat penting untuk memastikan ketebalan dan kepadatan yang sesuai. Selanjutnya adalah finishing, di mana pada tahap finishing ini dilakukannya penggunaan alat pemadat seperti roller statis dan alat finishing seperti skrit. Selanjutnya marka jalan atau pemberian marka jalan. Setelah aspal mengeras maka dilakukan install atau pemasangan tanda-tanda jalan dan garis marka. Lalu yang kesembilan, perawatan dan perbaikan. Setelah jalan selesai, perlu dilakukan perawatan rutin untuk perbaikan jika diperlukan, untuk memastikan bahwa jalan tetap dalam kondisi baik dalam jangka panjang.
Oke, baik. Selanjutnya adalah alat berat dalam pembuatan jalan aspal. Dalam prosesnya, pembuatan jalan aspal, beberapa alat berat digunakan untuk memfasilitasi berbagai tahapan pekerjaan. Berikut ini adalah beberapa alat berat yang umum digunakan dalam proses pembuatan jalan aspal. Pertama ada paver aspal. Paver aspal ini adalah alat yang digunakan untuk penempatan atau untuk menempatkan campuran aspal di atas permukaan jalan dengan ketebalan yang sesuai. Paver dapat menghasilkan permukaan jalan yang halus dan rata serta mengatur ketebalan lapisan aspal dengan presisi. Yang kedua adalah roller, di mana roller ini digunakan untuk memadatkan campuran aspal setelah ditempatkan oleh paver. Roller dapat berupa roller statis atau roller getar. Roller membantu memastikan bahwa lapisan aspal memiliki kepadatan yang tepat dan menghasilkan celah udara di antara partikel-partikel agregat. Next. Yang selanjutnya ada truk pengangkut aspal, di mana truk pengangkut aspal ini digunakan untuk mengangkut campuran aspal panas dari pabrik pencampuran aspal ke lokasi kerja. Truk ini dilengkapi dengan wadah atau bak yang disebut dump bed untuk membawa campuran aspal. Selanjutnya ada loader. Loader digunakan untuk memuat agregat ke dalam truk, pengangkutan agregat atau pabrik pencampuran aspal. Loader juga dapat digunakan untuk memindahkan material-material lain yang diperlukan dalam konstruksi jalan. Yang selanjutnya ada grader, alat yang dibuat khusus untuk pekerjaan membuat kemiringan permukaan tanah secara mekanis. Alat berat ini memiliki fungsi untuk memotong, mendorong, dan meratakan tanah. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Salah katanya kami mohon maaf. Terima kasih.